البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-babu salisu wal ishrun ba'dal mi'ah, bab yang ke-123. Babu jawazi lubsil harir liman bihi hikah. Boleh orang yang mengalami penyakit gatal dia memakai sutra. Ini menunjukkan tentang keringanan-keringanan setelah adanya pelarangan. Karena agama ini memang didatangkan untuk mendatangkan kemaslahatan yang rajihah, atau bahkan kemaslahatan yang sifatnya adalah total, dan juga mencegah dari kemudaratan yang rajihah atau bahkan kemudaratan yang sifatnya total semuanya. Nah, tatkala tujuan dari dilarangnya memakai sutra untuk laki-laki itu adalah agar mereka selamat dari sifat yang lembek, padahal tugas laki-laki itu berat dan perlu ketegasan, perlu kekukuhan. Makanya mereka dilarang, hanya wanita yang boleh memakai sutra. Namun dari sisi yang lain, tatkala ada suatu kemaslahatan yang sangat diperlukan demi mencegah kemudaratan yang besar, yaitu tatkala mereka kena penyakit gatal dan boleh jadi belum menjumpai obat-obat yang lain, maka Rasulullah memberikan keringanan, boleh memakai sutra untuk di bagian yang gatal-gatal tadi. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsur rabi' wal khamsun ba'da samani mi'ah, 854. An Anasin radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubairi wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil harir li hikatin bihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma untuk memakai sutra. Lamnya adalah lam li ajlih, yaitu demi mengobati penyakit gatal yang tengah menimpa mereka berdua. Pembahasan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad, di bagian masalah Tibbun Nabawi itu, bahwasanya sutra itu memang ketika diteliti memang dia memiliki karakter yang sesuai untuk menetralisir benda-benda yang menyebabkan kulit itu menjadi gatal-gatal. Ada zat-zat khusus yang dimiliki sutra untuk mengobati penyakit gatal tadi. Makanya ini diperbolehkan karena terpaksa, selama tidak mendapatkan obat yang lain atau susah mencari obat yang lain, boleh. Misalkan di situ ada sutra. Adapun kalau masih mungkin cari obat yang lain, jelas obat yang lain lebih murah kan daripada beli sutra. Oh, itu perlu duit berapa kita beli sutra? Ini adalah karena memang keperluan yang mendesak. Misalkan sudah ada sutra, tinggal dipakai untuk bagian yang gatal-gatal itu. Makanya di situ dibahas oleh Ibnul Qayyim bukan memakai sutra secara keseluruhan di badannya, padahal yang gatal cuma tangan saja atau apa. Beliau mengumpulkan riwayat-riwayat menyebutkan bahwasanya riwayat yang ada menunjukkan Nabi hanya mengizinkan hanya beberapa jari saja panjangnya itu, sesuai dengan keperluan gatalnya di bagian mana. Nah, tinggal dibungkus di bagian situ, bukan memakai untuk bermewah-mewah dan seterusnya. Baik. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ini pembahasannya insya Allah intinya sama sudah. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, al-babur rabi' wal ishrun ba'dal mi'ah, 124. Babun nahyi aniftirashi juludin numur warukubi alaiha. Bab terlarangnya kita iftirash, yaitu duduk. Boleh juga dikatakan iftirash adalah memakai firash, yaitu memakai tilam, memakai kasur kalau orang Indonesia bilang. Kemudian apa? Tiduran di situ atau duduk di situ. Dari apa? Yaitu juludin numur, dari kulit harimau.
Ini mungkin pemburu yang hebat. Baik. Waruku bi alaiha, dan menunggangi kendaraan di atas kulit harimau. Dipakai sebagai apa itu? Pelana misalkan. Disebutkan, langsung masuk aja kepada babnya, masuk kepada hadisnya. Al hadisul khamis wal khamsun ba'da samanimi'ah 855 an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarkabul khazza walan nimar. Janganlah kalian itu menaiki al-khaz. Khaz itu adalah jenis sutra, tapi sutra yang kualitinya agak rendah. Sebagian mengatakan kualiti yang paling rendah. Nah, dipakai sebagai apa? Pelana. Jadi kendaraan dinaiki dan dalam keadaan pelananya itu terbuat dari sutra. Jadi masih nampak mengkilat, nampak kemewahan, tapi yang kualitinya tidak tinggi sangat. Jelas dia licin kalau kualitinya tinggi sangat, tidak sesuai untuk jadi pelana. Walan nimar, demikian pula dari kulit harimau. Tayyib. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin hasan. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekh Abu Amr, kesimpulannya adalah sahih. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang namanya menaiki, demikian pula berbaring dan sebagainya, ini adalah bagian dari lubes, yaitu memakai. Dan diantara hikmahnya adalah bahwasanya benda-benda yang kita pakai, yang sering-sering kita berdekatan dengan dia, itu akan berpengaruh kepada karakter kita. Jangankan yang betul-betul dinaiki atau betul-betul dipakai sebagai pakaian, sekedar berdekatan dengan hewan tertentu saja itu akan sangat berpengaruh. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kibru wal khuyala inda ashabil wabar, ashabi al-baqari wal ibil. Kesombongan dan keangkuhan itu ada pada orang-orang yang tinggal di kemah-kemah bulu, yaitu orang-orang yang mereka itu penggembala atau pemilik lembu dan unta. Kemudian mengatakan wasakinatu wal waqar inda ahlil ghanam. Sementara ketenangan dan waqar ketenangan, tapi ketenangan yang menimbulkan rasa segan, yaitu kewibawaan, itu dimiliki oleh para pemilik kambing. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtidai Siratul Mustaqim, berdekatan dengan hewan itu akan sedikit banyak akan berpengaruh, akan berkesan kepada karakter orang tadi. Tatkala karakter lembu dengan unta itu adalah kesombongan, terutama unta, karena khuliqat minal jin wa fi riwayah minas syaiton, tercipta dari jin. Dalam satu riwayat yaitu dari syaitan, memiliki karakter api, kesombongan. Maka orang yang biasa memelihara unta atau lembu, dia akan cenderung memiliki kesombongan. Tidak ikut hukum, tidak ikut syariat. Kadang kan kita lihat itu apa itu namanya, lembu-lembu dilepas, sudah tahu peraturan, dianggap tak ada peraturan, orangnya sombong. Itu baru yang nampak, belum lagi yang karakter yang lain, Allah lebih tahu. Kenapa? Di Kuala Nerang kat Bukit Tembaga itu lepas dekat Bukit, orang banyak di situ. Iya, mengganggu orang, menyakiti, tak peduli, meremehkan orang lain. Untuk dekat itu pada game lembu. Tadi jadi kerbau. Bukan yang nampak labu dia. Iya, bahaya. Dia lah besar. Iya, kerbau juga. Dia beli kambing juga campur. Dia campur kambing. Itu kembali ke apa yang akan rojih di jiwa dia. Kemudian juga terkait dengan masalah pakaian, kata para ulama, kenapa tidak boleh memakai mantel, memakai jas, jaket yang terbuat dari kulit harimau atau hewan-hewan buas, karena ini akan menimbulkan karakter yang seperti itu. Karakter apa itu? Kesombongan, karakter suka menindas orang yang lain, suka memakan sesuatu yang haram dan sebagainya. Dikhawatirkan jadi ke situ. Baik. Jelas, cuma semakin besar pengaruh semakin besar. Tapi kalau kecil cenot gitu, nggak terlalu gitu. Biasa kulit lembu.
Insya Allah tak parah kan, cuma kecil aja, sedikit aja. Harimau kulit gajah. Iya. Rhino. Mahal, tak boleh kecil. Cuma kita pakai tu bukan tujuan nak tu, tujuan kita nak dia tahan lama. Insya Allah pengaruhnya kecil kalau cuma bendanya kecil-kecil gitu aja. Yang penting apa yang dilarang adalah dari hewan-hewan buas, nah, itu kita hindari. Kalau dari kulit lembu masih tidak masalah, insya Allah. Apa itu dompet itu, wallet. Iya betul. Baik. Yang dalil lebih umumnya adalah yang berikutnya, kita baca sekalian. Al-Haditsus Sadis wal Khamsun ba'da samani mi'ah 856. Wa an Abil Malih an abihi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakai kulit hewan buas. Ini lebih umum daripada yang tadi itu, yang harimau. Kalau yang tadi dia hukumnya menjadi umum melalui kias. Kalau ini memang sejak awal lafadznya sudah umum, hewan-hewan buas. Dikatakan buas, kata para ulama, siba itu adalah apabila dia cara makannya adalah dengan cara qasar, yaitu menerkam dan memaksa. Tidak seperti ucapan sebagian orang yang sok pandai. Sebagian orang di sana mengatakan ayam pun buas, kata dia. Itu kalau dia sedang marah atau anaknya diganggu jadi buas, itu bukan karakter ayam. Namanya sedang marah, namanya apa? Tetapi ini adalah yang karakternya memang untuk menangkap makanan, memang dia adalah karakternya adalah suka memaksa, suka menerkam. Pola-pola harimau yaitu qasar, yaitu pemaksaan dan menerkam. Sementara ayam jarang kan menerkam, dia jenisnya jenis mematok aja. Iya, biawak termasuk yang jenis menerkam. Ibu je yang garang, Ya itu karena masalah lain. Ibu demi melindungi anaknya aja, bukan cara makannya adalah menerkam. Ayam karakternya mematok aja, bukan jenis menerkam. Nah itu ada dalil khusus. Biasa dalil umum itu dikhususkan oleh dalil yang lain, itu biasa. Hina, dobok. Iya, berdasarkan hadis Jabir, tatkala Nabi menyebutkan itu sebagai soid, hewan buruan, menunjukkan bahwasanya dia boleh dimakan, kata fuqaha. Ini dalil karena ada dalil khusus. Dalil khusus biasa, namanya dalil khusus, dia diutamakan daripada dalil umum. Apa? Tupai boleh, tak masalah. Tupai sih hewan comel aja ya. Cuma suka makan tanaman kita, buah. Tupai semua jenis boleh makan. Boleh, dia bukan hewan buas. Iya, dia pemakan buah. Bagi yang mau, boleh aja, halal aja. Wa fi riwayat Tirmidzi, kita habiskan yang ini. Naha an juludis siba an tuftarash. Rasulullah SAW melarang untuk kulit hewan buas itu tuftarash, yaitu dipakai sebagai firash. Untuk apa? Diduduki atau ditiduri, dijadikan sebagai permadani dan yang semacam itu. Bukan kita dilarang untuk bermewah-mewah atau apa, bukan masalah itu, tapi agar karakter seseorang itu selamat, tidak seperti karakter hewan buas. Ilahuna wallahu a'lam.